Iman itu mendatangkan kekuatan jiwa dan keberanian dalam kehidupan. Jadi orang beriman itu betul-betul tahan uji, Pak. Kalau tiba dia amih 20 ampek kare, bisa diuji. Istiqomah dia tuh. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi orang-orang yang berani mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, diturunkan malaikat ke hati dia, makin kuat dia, sehingga dia tidak cemas, tidak takut dia dalam kehidupan ini. Gembirakan dia dengan surga yang telah dijanjikan Allah. Jadi betul-betul suatu kepastian dia. Contoh, Bilal bin Rabah walaupun sebagai seorang budak, dia setelah dia betul-betul meyakini kebenaran, dihimpit dengan batu, masih dia katakan ahad, 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 kuat dia. Masih toh, ya kan, tukang sisirnya rambut istri Firaun, Siti Aisyah. Walaupun di depan penguasa yang zalim, dia mampu menyatakan keimanannya sampai direbus hidup-hidup. Dia, suaminya, dan anaknya. Coba. Ada kisah. Ada Su'aib bin Sinan atau Abu Yahya. Nah, Su'aib bin Sinan ini awalnya dia adalah panglima perang. Waktu terjadi perperangan, kalah di pihak Su'aib bin Sinan ini, sehingga dia menjadi tawanan. Setelah jadi tawanan, jadi budak. Jadi lu tawanan jadi budak, Pak. Lalu di Mekah dimerdekakan oleh salah seorang sahabat. Dibina keislamannya, dibina keimanannya, sehingga imannya kuat. Nah, ciri khas orang beriman itu etos kerjanya tinggi, semangat bekerjanya tinggi. Jadi iman itu menyuruh seseorang beribadah, terbentuk karakter dan watak. Salah satunya apa? Rajin bekerja, disiplin bekerja. Jadi kalau ada orang beriman tidak rajin ibadah, kalau ada orang beriman tidak rajin bekerja, berarti tidak benar tuh, Pak. Orang beriman itu rajin, terlatih. Bangun paginya terlatih, tepat waktunya terlatih, ilmunya dengan bacaan Al-Quran terlatih, kusuknya dalam salat terlatih, berjamaahnya juga terlatih, networknya tinggi. Akhirnya imannya bagus, dia rajin bekerja, jadi kaya dia. Nah, setelah kaya dapat usia. Waktu dia ingin ikut bersama Rasul ke Kuba, lalu disuruhlah rombongan Rasul ini dulu, silakan engkau dulu ya Rasul, saya kumpulkan harta saya dulu, ya kan? Karena dia rajin jadi kaya dia. Rupanya sedang mengumpulkan harta, terdengar oleh orang kafir Quraisy, Su'aib bin Sinan itu mau ikut bersama Muhammad. Dia miskin dulu kemari, sekarang bekerja. Dia cari harta di negeri kita. Oh, dihalang itu. Nah, akhirnya diutuslah beberapa orang yang gagah-gagah, pemuda-pemuda kafir Quraisy yang jagoan. Akhirnya bagaimana? Oh, dihadang di rumah dia. Hai Su'aib bin Sinan, kemana? Saya mau ikut bersama Rasul. Memangnya ada apa? Tunggu dulu. Engkau dulu ke Mekah ini kan dalam keadaan miskin, tawanan, budak. Sekarang dimerdekakan di sini, kau tidak punya apa-apa. Sekarang setelah engkau cari kekayaan, engkau mau bawa sama Muhammad. Oh, tidak bisa. Akhirnya dihalangi, Bu. Apa jawaban Su'aib bin Sinan? 2. Kalau kalian ganggu iman saya, ikut bersama Rasul saya akan berperang dengan kalian walaupun saya seorang diri. Wah, ya kan?
Tapi kalau kalian hanya menginginkan harta yang banyak ini, ambil semua, ambil semua, jangan sisakan. Nah, keinginannya kan harta tadi Pak. Nah, akhirnya ambillah harta, biarlah harta habis, yang penting iman kuat. Nah, kalau zaman kini Bapak, mantap balik enggak? Iman beko lah Pak, arato dulu. Iman beko lah, yang penting pangkat dulu, ya kan? Nah, ini bedanya. Rupanya sesampainya di Kuba sudah turun ayat Al-Baqarah 207 kalau tidak salah. Wa minan nasi masinab faltiqa mardatillah. Ada sebagian manusia yang mau mengorbankan jiwa raganya untuk mencari redha Allah. Dikorbankan semua. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, kemudian dia tidak ragu. Wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim, berjihad ya dengan hartanya dan dirinya. Wa ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Beruntung engkau, kata Rasul, beruntung engkau suai bensinan, beruntung engkau suai bensinan. Padahal hartanya habis. Kenapa? Karena iman. Innaha tu'til quwwa wa saja'ah. Iman itu mendatangkan kekuatan jiwa dan keberanian dalam kehidupan. Nah, kadang-kadang kita gara-gara mencari keuangan sering iman kita hancur. Padahal rezeki ini sesuatu yang sudah pasti. 120 hari dalam kandungan udah jelas rezeki kita Pak. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi sakin as-sa'id. Kami tetapkan rezekinya, ajalnya, pekerjaannya serta berbaik. Alullah ialah jalur rezeki. Kalau sekedar makan, sekedar untuk nyawa, tidak perlu bekerja. Cuma kan pingin beli mobil, pingin rumah, pingin perhiasan. Di sini baru profesional. Wa laisa lil insani illa ma sa'ah. Punya kemampuan, punya keahlian. Huwa ansya'akum min al-wastamarakum fiha. Kita harus mampu memakmurkan bumi ini agar rezeki tambahan itu ada. Banyak hal yang harus kita lakukan. Orang yang tidak beriman saja dapat, apalagi orang yang beriman. Yang keempat, innaha tu'ti wa la ilaha wa kufri tagut. Iman itu mendatangkan kesetiaan kepada Allah dan mengingkari tagut. Tagut itu apa? Yang menyaingi ketuhanan. Ya kan, dia yang harus dipatuhi, dia yang harus ditakuti, dia yang harus disanjung segala macam, memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Kalau zaman dulu siapa? Fir'aun, Qarun, Namrud. Nah kini rupanya yang Fir'aun ketik banyak aja Pak. Qarun ketik ada aja keturunannya. Tapi apa? Saya yang punya duit, saya yang berkuasa, saya. Kan ini hati-hati, jangan jadi togut nanti, ya kan? Nah itu dia keimanan. Jadi iman itu kalau sudah kuat, nah kita bisa beramal soleh.